Mungkin sudah berkali-kali beliau silaturahmi di sini karena ya terutama niatan untuk ya mensiarkan ajaran agama Islam, tentunya mengajak ibu-ibu untuk berbuat kebaikan sehingga beliau meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Dr. Mudin yang mengisi pada kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa bermanfaat, bisa dilaksanakan oleh kita semuanya. Marilah kita buka untuk pengajian pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz Dr. Nurdin. Nuhun Bu Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya habis casnya nih Mas, laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wal mursal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Hari ini bahagia Bapak Ibu? Saestu bahagia? Ada ndak yang datang ke sini terpaksa? Pengajian terus ngaji terus. Insya Allah ikhlas nggih? Ikhlas. Nah, minta tolong ini laptopnya habis baterainya sepertinya. Nah, kita diawali dengan ngaji seperti biasa. Kulhu al-falaq nas kemarin sampun nggih. Nah, sekarang di atasnya kulhu itu napa atasnya? Siapa? Abu Lahab itu loh. Al-Lahab. Tabat siada. Bapak Ibu? Insya Allah nggih. Baca waktu. Kita mulai dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuh hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, surat Al-Lahab ini kita terjemahkan sedikit nggih, biar tahu maknanya. Surat ini menceritakan sepasang suami istri yang dilaknat oleh Allah. Ngaji kita nanti ada tema sendiri. Yang kita baca supaya kita tahu maknanya, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya itu masih saudaranya Kanjeng Nabi. Masih napa? Saudara, paman, nek boten salah paman. Masih paman Abu Lahab, ada Abu Jahal. Nah, Abu Lahab ini saking jahatnya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an supaya kita bisa mengambil pelajaran. Saking jahatnya Bapak Ibu, Abu Lahab itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu luar biasa jahatnya. Bahkan yang jahat itu bukan hanya Abu Lahab, tapi istrinya, bahkan menantunya. Jadi istrinya Abu Lahab itu, menantunya dan keluarganya itu kalau mau menjahati Rasulullah, kalau istrinya Abu Lahab kan digambarkan kemana-mana membawa kayu bakar. Kayu bakar yang dimaksud itu membawa kayu yang ada durinya Bapak Ibu. Nah, duri menika wau Bapak Ibu itu dipasang di jalan yang dilewati Nabi. Supaya apa? Supaya Kanjeng Nabi lewat itu kena duri. Nah, kemudian kalau di Arab itu karena sering makan daging unta begitu kan, tulang-tulangnya banyak nggih. Tulang-tulangnya dijemur, kering, habis kering itu ditumbuk.
Saya berdiri sebentar. Dilembutin tulang-tulangnya, dilembutin sampai halus seperti tepung. Nah, kemudian mengkeh nek Kanjeng Nabi lewat ajeng teng masjid misalnya. Nah, misalnya Kanjeng Nabi mereka kan sudah pernah saya ceritakan ini ya. Wah, diginiin tuh. Supaya kena mukanya Kanjeng Nabi itu Al-Lahab saking jahatnya. Kena mukanya. Jahat sekali. Makanya Abu Lahab itu diceritakan besok masuk neraka yang apinya menyala-nyala, bahkan istrinya sendiri yang menambah-nambahin besarnya api itu saling membakar. Jadi dalam riwayat itu Abu Lahab itu meninggalnya tidak ada yang mau menguburkan karena dalam kondisi sakit, sakit busuk, ya, kemudian didorong-dorong pakai kayu begitu kan, dilempari batu. Nauzubillahi min dzalik. Al-Lahab itu. Bapak Ibu, saya nggak tahu ini mau menyampaikan materi apa, saya udah nyiapkan tapi takut ngulang. Takut ngulang, mudah-mudahan nggak ngulang. Kalaupun ngulang, alhamdulillah, biar tambah hafal. Rien yang dulu, yang pertama saya menyampaikan apa waktu masih di rumah itu belum pakai ini. Ayo, yang berangkat ingat buatan. Tanda-tanda amal soleh diterima. Terus habis itu? Oh iya, Al-Fatir 32 yang sabiqum bil khairat ya, terus orang yang dolimun li nafsihi. Terus setelah itu laba-laba, lebah dan semut. Setelah itu yang terakhir apa? Nah, ini pelajaran kuliah atau sekolah ini jadi lupa ya. Karena lama nggak berangkat gitu apa-apa ya. Yang terakhir orang-orang yang dilaknat Allah gitu. Nggih, leres ya. Nah, baik sekarang kita akan ngaji sareng-sareng nggih Bapak Ibu. Nah, ini saya besarkan dulu kitabnya di laptop. Nah, dibuka dulu kitabnya. Nah, hakikat manusia Bapak Ibu. Kita akan ngaji hakikat manusia. Kita itu manusia napa sanes Bapak Ibu? Saya itu beneran manusia atau enggak ini? Bapak-bapak, wujudnya manusia. Nah, hakikat itu napa ya? Tenanan napa mboten nek manusia ngoten lho. Nah, kita ngaji karena ini temanya membumikan Al-Qur'an, maka saya ambil dari surat Al-Qur'an, nanti kita jelaskan, nanti kita kontekskan dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil pelajaran sehingga nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, manusia itu Bapak Ibu, itu disebutkan di dalam ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu bahasa, ilmu apa namanya? Ilmu kalam lah, ilmu sejenis ilmu bahasa. Itu manusia itu disebutkan bahwa manusia itu al-insanu bayawanun natiq. Jadi manusia itu adalah binatang yang berpikir. Loh, kok binatang, Pak? Itu dalam ilmu mantik. Nah, dalam ilmu filsafat, misalnya Aristoteles itu seorang filosof itu mengatakan manusia itu animal thinking. Animal itu bahasa Inggris. Artinya apa? Binatang. Binatang berpikir. Nah, menarik ini Bapak Ibu. Manusia kok disebut binatang. Makanya Bapak Ibu, nate mireng mboten nek ngaten iki. Wis ora iso mikir aku. Pernah dengar enggak? Nah, kalau ada orang atau teman kita sudah ngomong, aku wis ora iso mikir, jangan deket-deket Bapak Ibu. Karena dia berarti bukan, karena ciri-ciri manusia itu apa? Berpikir. Masa wis ora iso mikir aku, judek gitu kan misalnya. Nah, itu menandakan bahwa dia bukan manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Itu manusia. Manusia itu selalu berpikir, baik berpikir untuk dirinya sendiri maupun berpikir untuk orang lain. Gitu, mesti betul nih. Mesti berpikir nanti sarapan pakai apa ya, masak apa ya, nah, minimal masalah makanan. Itu berpikir besok saya selamat enggak ya? Besok saya meninggalnya husnul khotimah atau enggak ya? Besok saya di alam kubur seperti apa ya? Berpikir. Nggih, simbah berpikir mboten simbah-simbah niki. Berpikir ya, memikirkan anak-anaknya soleh apa enggak, bahagia enggak soleh anak-anaknya. Nah, itu manusia yang natik kok.
binatang yang berpikir. Itu manusia, Bapak Ibu. Nah, menurut orang lain, dalam ilmu-ilmu yang lain itu disebutkan manusia itu serigala bagi manusia yang lain, Bapak Ibu. Nah, serigala ini apa? Serigala ini buatan ngertos. Wah, ini pokoknya semuanya diterkam. Ada binatang lain itu menjadi mangsa. Dan manusia itu kadang begitu, melihat temannya sebagai mangsa. Dimanfaatkan. Anten boten Bapak Ibu. Ada dimanfaatkan. Itu manusia Bapak Ibu. Nah, terus manusia di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bagus Bapak Ibu. Manusia itu disebutkan di dalam Al-Qur'an misalnya di dalam surat Al-Mu'minun. Nah, manusia itu diciptakan dari saripati tanah, kemudian ahsani taqwim di surat At-Tin ayat 4 itu disebutkan bahwa manusia itu dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, mulai dari fisik. Bagus kan bentuk manusia? Beda, mohon maaf ya, kambing. Kambing itu kalau punggungnya gatel Bapak Ibu. Punggungnya gatel, amit ini saya pun. Ini kan susah garuk kan tangannya kambing itu. Nah, gini-gini ke tembok kan. Nah, itu kambing. Sapi juga gitu. Bayangkan Pak, kalau telinganya gatal kan nggak bisa pegang katembat itu. Nah, gini-gini itu kambing, sapi. Manusia mudah. Sebaik-baik bentuk. Ahsani taqwim. Manusia itu. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam surat Asy-Syam bahwa manusia itu fujuroha watak. Yaitu dianugerahkan dua potensi. Fujur itu jahat, takwa itu baik. Jadi manusia itu bisa jahat, bisa baik. Itu manusia. Nah, sekarang yang menarik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya di dalam Al-Qur'an. Manusia di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dengan 3 kata Bapak Ibu. Disebutkan dengan 3 kata dan penyebutannya ini beda-beda, tapi artinya sama. Artinya sama. Kenapa kok beda? Nah, ini yang akan kita ngaji bersama. Yang pertama, manusia di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata basyaro. Basyaro, ba, shin, ro, alif. Basyaro. Atau ditambahin al-basyar. Itu di dalam Quran. Pertama disebutkan, itu disebutkan sebanyak 36 kali dalam 26 surat. Tidak banyak. Tidak banyak. Dari 30 juz itu, yang tebal seperti itu hanya disebutkan 36 kali. Ketika apa kok manusia disebut dengan basyaro? Itu ketika dalam konteks melihat secara fisik dan biologis. Secara fisik, punya mata, punya telinga, punya kaki. Secara fisik. Nah, kita lihat misalnya, Bapak Ibu ada yang punya ayam? Ayam punya mata? Punya. Kita punya mata? Punya. Kita punya telinga? Ya. Ayam punya telinga? Punya, kecil ketutupan itu. Kaki kita punya? Ya, ayam punya nggih? Nah, secara fisik tampak semuanya kelihatan seperti binatang-binatang yang lain. Kita lapar. Kita lapar. Ya, misalnya kambing lapar? Lapar. Kalau sapi haus, manusia haus. Kita sakit, binatang bisa sakit? Bisa. Orang hubungan biologis, hubungan suami istri, binatang juga sama. Nah, secara fisik dan biologis, manusia dengan binatang mboten nanten bedanya. Tidak ada bedanya secara fisik, biologis. Kalau ngantuk juga tidur. Kalau diganggu juga marah. Secara fisik, biologis. Nah, maka ketika secara fisik biologis Allah menggunakan kata basyaro. Misalnya itu disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 31. Itu disebutkan, pernah mendengar Bapak Ibu cerita Yusuf sama Zulaikha? Pernah? Nah, Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha. Nah, tapi Nabi Yusuf tidak tergoda. Jengkel Nabi Zulaikhanya, kok nggak gelem, kok nggak mau gitu si Yusufnya. Nah, kemudian mohon maaf, Nabi Yusufnya dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam. Mau dipaksa ditarik
kejar lari-larian gitu, ditarik bajunya yang belakang ini, dalam sejarah itu sobek. Bajunya Nabi Yusuf sobek yang belakang. Nah, kemudian berita itu tersebar di kompleks perumahannya Zulaikha. Ya, anggaplah perumahan, ngoten nggih. Digunjinglah Zulaikha oleh komplek ibu-ibu komplek. Gimana sih itu Zulaikha nggak bermartabat, perempuan ganggu, menggoda laki-laki. Zulaikha nggak terima. Oh, kalian kalau melihat Yusuf paling kalian juga sama, akan tergoda. Kalau nggak percaya besok ke rumah saya. Nah, disiapkan gitu kursi begitu Bapak Ibu ya, rapih begitu, rapih kursinya. Diundang pada masuk ke rumahnya. Nah, kemudian dikasih pisau sama buah. Katanya yang menyebutkan buah apel. Udah siap semua, pegang pisau sama buah apel. Yusuf dipanggil. Yusuf keluarlah. Nah, ketika Yusuf keluar itulah tamu-tamu perempuan itu kaget dan mengatakan wa qulna khasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini bukan manusia. Ini malaikat yang mulia. Saking rupawannya wajahnya Yusuf, saking bagusnya kulitnya Yusuf, saking bagusnya fisiknya Yusuf. Orang-orang perempuan yang diundang di rumahnya Zulaikha itu nggak sadar yang diiris itu bukan apelnya, tapi nah, ketika ibu-ibu komplek tadi yang saya ceritakan itu melihat gantengnya Yusuf dan lupa nggak memotong apelnya, malah mengiris-ngiris tangannya itu, ibu-ibu itu menilai Yusuf dari segi fisik. Mahadza basyaro, kata Quran. Di situ Allah menggunakan kata basyaro. Ketika kita menilai seseorang hanya karena dari segi fisiknya, Allah menggunakan kata basyaro. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya begini. Kalau kita mencintai seseorang atau membenci seseorang hanya karena fisik, berarti levelnya, mohon maaf, level binatang paling rendah. Kalau kita berteman, bergaul, dekat dengan orang hanya karena fisiknya, oh dia fisiknya begini, mobilnya, rumahnya, jabatannya, berarti itu level yang paling rendah. Mohon maaf, level binatang. Ada nggak orang mencintai, senang, atau membenci hanya karena tampilan fisik? Banyak. Nah, ketika itu terjadi, itu level paling rendah, Bapak Ibu. Kalau ada orang mencintai dan membenci atau berteman, memutuskan silaturahim hanya karena yang tampak secara fisik, berarti kita itu nggak layak disebut basyaro. Nah, itu makhluk yang nggak ada bedanya dengan makhluk-makhluk selain manusia. Nah, itu yang pertama. Kenapa manusia disebut dengan apa? Basyaro. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini saged ditampi nggih? Jelas nggih? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, manusia itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan kata al-insan. Nah, sering dengar nggih? Al-basyaro kayaknya masih agak jarang dengar. Tapi al-insan sering. Misalnya di surat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi di situ insan, al-insan itu adalah artinya manusia juga seperti basyaro. Basyaro manusia, al-insan juga manusia. Bedanya apa? Nah, ini yang menarik. Kenapa Allah tidak menggunakan kata basyaro? Kenapa Allah menggunakan kata al-insan? Kenapa? Nah, setelah diteliti, ternyata ketika seorang makhluk atau makhluk itu disebut al-insan itu adalah itu merujuk kepada makhluk yang makhluk itu menggunakan akal dan pikirannya. Afala tatafakkarun dalam Al-Quran itu. Afala takilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak menggunakan akalmu? Itu banyak kan Quran? Afala tatafakkarun, afala takilun itu banyak di dalam Al-Quran. Itu memerintahkan supaya kita berpikir. Makanya tadi loh, manusia itu adalah binatang yang berpikir tadi.
Nah, ketika manusia itu menggunakan akalnya, Bapak Ibu, dengan akal itu, Bapak Ibu, ya, dengan akal yang kita miliki ini, Bapak Ibu, kita bisa membedakan, oh ini haram, oh ini tidak boleh, oh ini wajib, oh ini yang harus ditinggalkan, oh ini yang harus dikerjakan. Nah, dengan akal itu, oh ini baik, ini buruk, dengan akal itu loh, Bapak Ibu. Dengan akal itulah kita dibedakan dengan makhluk-makhluk selain manusia. Yang membedakan makhluk lain dengan kita itu hanya satu, akal. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau manusia tidak menggunakan akalnya, sak gelem dhewe to, sak karepe dhewe to, oh, semuanya merasa dalam genggaman dia, ya, semuanya di skenario, seperti kasus yang terjadi beritanya nggak selesai-selesai. Nah, ketika dia nggak menggunakan akalnya, Bapak Ibu, dia tidak bisa membedakan kalau ini itu buruk, kalau ini baik. Nah, ketika itu berarti dia bukan manusia. Kalau dia akalnya nggak dipakai, dia akan melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, diterjang semuanya. Rambu-rambu agama diterjang, rambu-rambu sosial, norma-norma yang berlaku diterjang semuanya. Berarti dia bukan manusia. Kalau manusia, al-insan, berarti dia menggunakan akalnya. Makanya FS, Ferdi Sambo, ketika membunuh ajudannya itu, Joshua itu, kalau dia menggunakan akalnya, pasti dia akan nggak membunuh. Kalau saya bunuh, dia mati. Kalau dia mati, orang tuanya sedih. Kalau ini terjadi, nanti yang terlibat jadi tersangka. Bayangkan, gara-gara FS sama PC, ya, banyak orang tua yang kehilangan, ya, anaknya, ya, dalam arti bahkan banyak anak yang kehilangan orang tuanya karena bintang-bintangnya pada berjatuhan, ya kan? Bintang-bintangnya berjatuhan tuh, Pak. Nah, banyak dipecat tuh itu. Nah, akhirnya nggak ada pemasukan keluarganya, anaknya jadi malu, sedih, hanya gara-gara tidak menggunakan akal. Jadi kalau ada manusia nggak menggunakan akalnya, dia nggak ada bedanya dengan binatang, hewan. Nah, ketika manusia itu, Bapak Ibu, dia menggunakan akalnya, Allah menyebut dengan kata apa, Bapak Ibu? Al-insan. Nah, ketika disebut al-insan, berarti dia itu makhluk yang berakal. Nah, saya yakin ini yang dihadir ini semuanya al-insan. Nah, kan? Mau ke sini aja pakai akal toh? Pakai baju apa ya saya? Pakai jilbab apa ya? Nah, berangkat sama siapa ya? Jam berapa? Pakai akal. Nah, itulah yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang menarik, Bapak Ibu, al-insan itu disebutkan dalam Al-Quran 60 kali. 60 kali dalam 43 surat. Kalau Al-Basar tadi berapa kali? 36 kali. Ya, separuh ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Artinya apa? Kenapa al-insan disebutkan lebih banyak daripada Basaro? Karena itu isyarat. Isyarat kalau kita itu diperintahkan oleh Allah untuk lebih banyak menggunakan akal kita daripada fisik. Baras badan. Kira-kira kerja itu capek pakai fisik atau pakai akal? Capek pakai fisik ya. Lelah. Nah, pakai tenaga. Jadi kerja cerdas beda dengan kerja keras. Nah, kalau Islam dituntut kerja cerdas. Nah, makanya al-insan disebutkan 65 kali lebih banyak daripada al-basar. Basara tadi 36 kali. Ini menandakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak berpikir dan menggunakan akal kita, Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, manusia di dalam Al-Quran disebutkan dengan satu kata yang sering banget kita dengar. An-Nas, betul, An-Nas, An-Nas. Surat An-Nas, artinya manusia. Basyara, manusia. Al-Insan, manusia. An-Nas juga manusia. Loh, kok sami, Pak?
Yang menarik, kapan Anas itu dipakai dalam Al-Quran? Ini yang menarik, Bapak Ibu. Ketika merujuk kepada suatu makhluk, yang makhluk itu saling bergantung satu sama lain, yang makhluk itu saling menghormati satu sama lain, yang makhluk itu saling menghargai satu sama lain. Nah, ketika makhluk itu seperti itu, saling menghargai, saling membantu, saling menghormati, Allah tidak menggunakan kata al-insan atau basaro. Allah menggunakan kata Anas. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada manusia nggak bisa menghargai, nggak bisa menghormati, berarti dia bukan Anas. Kalau disebut Anas, berarti dia harus menghargai. Berarti dia harus saling menghormati. Ada tetangganya mau minta tolong, kok nggak ditolong? Padahal kita mampu. Berarti kita bukan Anas, bukan manusia. Dan yang menarik Bapak Ibu, yang menarik kata Anas itu di dalam Al-Quran disebutkan berlipat-lipat banyaknya daripada Basaro dan Al-Insan. Berapa kali? 241 kali. Penyebutannya jauh lebih banyak, ada di 55 surat. Basaro tadi disebutkan 36. Al-Insan 65. Nah, Anas itu disebutkan 241 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini sebuah isyarat dari Allah melalui Al-Quran, kita itu diminta untuk banyak-banyak menghormati orang lain. Jangan hanya menuntut kita sendiri dihormati, tapi kita tidak menghormati orang lain. Kita diminta oleh Allah melalui isyarat itu tadi, kita harus banyak menghargai orang lain. Ada nggak orang yang nggak bisa menghargai? Ada. Ada nggak orang yang nggak bisa menghormati? Ada. Banyak apa sedikit? Datang nggak orangnya? Nggak datang ya. Kalau datang langsung sembuh insya Allah, kan habis ngaji di rumahnya bukumu ini. Nah, itu Bapak Ibu. Hebat Al-Quran tuh begitu. Jadi kalau kita disebut sebagai manusia, berarti kita harus saling menghargai. Jangan hanya gara-gara beda warna benderanya, yang satu kuning, yang satu merah, yang satu hijau. Apalagi tahun 2024 ini nanti. Banyak sekali beda pilihan. Ya, nah, itu nanti kalau nggak bisa saling menghargai, tidak bisa saling menghormati, kita akan keluar dari konsep manusia, Anas. Bapak Ibu, nanti pilihan kan banyak. Karena Pak Jokowi udah nggak bisa nyalon kan? Nah, itu menarik nanti, banyak pilihan-pilihan. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Nah, yang dukung Ganjar ya nggak apa-apa. Yang dukung juga nggak apa-apa. Bapak Ibu Prabowo nggak apa-apa. Ganjar nggak apa-apa, saya Anies saja. Enggak, jangan kok politik ini bercanda ya. Tapi sebagai seorang dosen, ya saya tentu milih presiden yang dia pernah jadi dosen, berpendidikan kan, gitu kan Pak Anies yang maksudnya. Inilah promosi ya. Padahal saya nggak aktif di partai ini. Enggak, itu hanya contoh ya, contoh untuk kita bisa menghargai satu sama lain. Jadi kalau ada manusia tidak bisa saling menghargai, berarti dia bukan manusia. Bapak Ibu, ngaji kita pada hari ini, contohnya misalnya di surat Al-Hujarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini depannya aja ayatnya panjang. Hai manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu su'uba wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Bapak Ibu, kita itu mustahil bisa saling kenal kalau tidak menghargai. Mustahil kita bisa akrab, bisa dekat, bisa kenal baik kalau kita tidak betul? Kita itu beda suku biasa, beda agama, ya kan? Beda tradisi, beda kebiasaan.
ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, tapi kalau itu nggak didasari dengan saling menghargai, tidak didasari dengan saling menghormati, maka tujuan li ta'arofu tadi, saling mengenal tadi, pasti tidak akan berhasil. Betul? Maka Bapak Ibu, mari dengan ngaji ini nanti, setelah pulang dari ngaos ini nanti, dari rumahnya Bu Umi, kita akan menjadi manusia yang sebenar-benar manusia. Manusia yang sebenar-benar manusia itu adalah al-insan an-nas. Anas yang al-insan, manusia yang menggunakan akalnya. Dengan akalnya itu kemudian dia bisa mencerna bahwa saya harus saling menghargai, bahwa saya harus saling menghormati, bahwa kita harus saling menolong. Nah, itu Bapak Ibu hakikat manusia di dalam Al-Qur'an. Tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa mengidentifikasi kita itu manusia atau bukan. Ayo, sekarang udah tahu toh? Bapak Ibu, Basaro, Al-Insan atau Anas kira-kira. Nah, mudah-mudahan sudah mulai tahu ya. Yang tahu ya tentu diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ada doa bagus Bapak Ibu. Nah, bisa dicatat atau mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Nah, sebelum ke doa, ini ada yang ketinggalan ini. Kenapa saya menyampaikan tema hakikat manusia ini? Bukan tema yang lain. Karena begini Pak Ibu, ada makalah yang bagus. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Juga ada makalah yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim. Barang siapa yang mengenali dirinya, saya itu Anas atau Basaro, atau saya Al-Insan, nah, sampun kenal. Nah, kalau udah kenal, barang siapa yang mengenali dirinya, niscaya ia akan sibuk memperbaiki diri dan tidak peduli dengan aib orang lain. Jadi kalau ada orang hari ini yang masih sibuk mencari-cari aib keburukan orang lain, berarti dia belum kenal dirinya. Siapa yang paling kenal diri kita? Kecuali hanya diri kita, betul? Hanya diri kita seharusnya yang mengenali diri kita. Barang siapa yang bisa mengenali diri kita, dia tidak akan sibuk mencari aib dan keburukan orang lain. Maka dari itu ada doa Asy-Syura ayat 83 sampai 85. Ikuti saya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukmau wa al-hikni fis sholihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni miwarathatan jannatin na'im. Nah, saya artikan ya Bapak Ibu, ya Tuhanku berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian dan ya, jadikanlah aku buah tutur yang baik, ya, buah tutur yang baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang datang kemudian. Kita jadi pembicaraan baik. Oh itu loh, orangnya baik. Oh itu loh, orangnya soleh. Oh itu loh, orangnya ringan tangan, senang membantu. Nah, jadi buah tutur. Jadi buah tutur. Jadi rasan-rasan tapi rasan-rasan yang baik. Itu loh, jadi keluarga seperti itu loh. Saya itu kalau bilang sama istri, cita-citanya apa sekarang ya? Saya pengen seperti Mbah Ragil. Ada di tempat saya itu Pak, namanya Mbah Ragil, sampun sepuh, usianya udah 80-an kurang lebih. Sebelum adzan itu sudah di masjid. Dan beliau itu selalu adzan dengan suara yang sudah terbatas. Mbah Ragil luar biasa. Dalam? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini harus jadi buah tutur yang baik. Saya kalau pulang ke Lampung, ketemu siapa? Mau jadi apa? Saya pengen Mbah Ragil. Sesibuk apapun ke masjid, ngaji gitu. Itu di surat Asy-Syura 83, 85. Ya, miwarathatan jannatin na'im. Jadi yang terakhir itu dan jadikanlah aku
termasuk orang-orang yang yang diwariskan ya surga oleh Allah yang penuh dengan kenikmatan. Nah, nanti saya share ini materinya. Terus doa yang terakhir surat An-Naml ayat 19. Bapak Ibu sudah hafal juga ini terakhir sebelum saya tutup. Asy-Syura tadi 838. Nah, sekarang yang terakhir ikuti saya Bapak Ibu, ini sudah hafal juga ini biar enak. Robbi auzi'ni an askuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, artinya ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ilham, hidayah maksudnya untuk tetap mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. Banyak orang yang dikasih nikmat tapi nggak bisa bersyukur. Maka berikanlah aku hikmah agar bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Allah ridhoi, karena banyak amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan yang terakhir, masukkanlah aku dengan rahmatnya Allah, dengan rahmatmu wahai ya Allah, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, yang solehah. Itu An-Naml ayat 19. Jadi kalau berdoa Bapak Ibu, usahakan kalau berdoa itu yang sumbernya pertama Al-Quran, yang kedua hadis sahih. Nah, kalau nggak bisa, ya pakai bahasa Indonesia boleh kok. Pakai bahasa Jawi juga angsal, nggak apa-apa. Nah, An-Naml ayat 19 yang terakhir tadi. Nonton nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, hakikat manusia. Mudah-mudahan ngaji ini nanti bisa menjadikan kita semakin kenal siapa diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi ada pertanyaan, monggo. Sudah lewat, Bu. Monggo jika ada pertanyaan boleh. Biar jawab. Nggih. Jadi nanti tambah untuk bagaimana dengan sekarang ini kan moral itu kan kebaikan hukum jadi terapkan amalan. Ya toh? Nggih. Ya, nanti ada pertanyaan kok. Ini artinya kalau saya masih sepanjang lagi dan bertanya supaya memanfaatkan waktu yang bagus, monggo kita kenan. Oh iya, sudah paling siap nanti kalau ada pertanyaan, monggo Mbak Cindy. Matur nuwun dalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini yang ingin saya tanyakan, ketika manusia itu memang selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang al-insan, tapi manusia itu kan dianugerahi oleh Allah itu semacam nafsu ya, untuk marah, untuk sedih, untuk kecewa dan sebagainya. Kemudian ketika dia ada pada saat titik kecewa atau saat titik putus asa dan sebagainya, apakah kemudian dia jatuh pada istilahnya status sebagai rasyaro tadi atau bagaimana? Kemudian bagaimana pandangan Islam itu sendiri terhadap hal seperti itu menurut perintahnya Allah? Mungkin itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang masih ingin bertanya? Oh nggih. Maaf Ustadz kalau ini tidak bertanya ya, tapi saya memohon. Jadi yang pertama dulu kan saya tidak berangkat karena dulu itu saya tanya kanan kiri kok nggak di Bu, jadi saya ya nggak enak, saya nggak berangkat. Ternyata materinya bagus. Saya menyesal sekarang, saya kapan-kapan diulang gitu. Terima kasih.
Berapa jam nih kalau ngulang ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nangis betul. Pernah nangis ketika diuji Allah, istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, pamannya meninggal dalam waktu yang tidak jauh. Nangis. Rasulullah pernah menangis. Saking sedihnya rasa Rasulullah itu kemudian oleh Allah dihadiahi sebuah perjalanan yang terkenal dengan Isra Mi'raj. Itu salah satu hiburan. Terbang dari mana? Menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Perlihatkanlah surga, neraka dan lain sebagainya. Itu hiburan. Rasulullah juga manusia, pernah sedih. Waktu putrinya atau istrinya, saya lupa, wafat meninggal, Rasulullah itu menitikkan air mata. Dia menangis itu boleh, sedih itu boleh, manusia. Yang tidak boleh berlarut-larut, Bapak Ibu. Berlarut-larut dalam kesedihan tidak boleh. Berlarut-larut dalam keputusasaan tidak boleh. Itu yang pertama. Saya tahun 2019 jam 5:04 bulan Maret, saya masih ingat, saya mendapatkan kabar ibu saya meninggal dunia. Posisi saya di Jogja, ibu saya di Lampung. Kalau kita itu masih ingat. Saat itu saya langsung, tubuh saya itu kayak nggak punya tulang, Mbak. Lemprak gitu tuh. Langsung ke bawah. Lemprak itu bahasa Indonesia apa ya? Lemprak gitu. Lemes. Langsung saya itu pakai baju, gondol celana, siap-siap udah. Istri saya itu malah duduk di pinggir kasur gini pegang HP itu. Saya marahin, atau marah itu orang. Ayo cepet tuh, malah duduk gitu. Istri saya, ya kan harus pesen tiket dulu. Saya baru sadar ternyata Jogja Lampung itu jauh. Ingat saya cuma tetangga sebelah gitu loh. Masya Allah, kesedihannya luar biasa. Saya mulai menepakkan kaki gitu. Itu awal 2022 ini ya Pak Ibu. Apa yang membuat saya kuat? Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu tidak mungkin memberikan beban kita yang melebihi kadar kesanggupan kita. Pasti sanggup. Apapun cita-cita kita, banyak nasihat yang saya temui dari guru-guru, dari teman-teman orang-orang yang soleh, termasuk dari Bu. Siapapun kita, dari manapun asalnya kita, sesibuk apapun kita, masa depan kita cuma satu, kematian. Sekarang ibu saya sudah tiada. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, entahnya kayak apa di dunia, pasti kita akan pulang. Pasti. Sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya akan kita tinggal, kita akan pulang. Kemudian yang menjadi pegangan lagi adalah itu tadi surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. Yang menjadi pegangan saya supaya kuat itu Alam Nasrah. Itu ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Suatu ayat kalau diawali dengan taukid itu bahasa Arab yang diawali dengan inna. Alif nun ditasydid. Inna artinya sesungguhnya. Itu namanya taukid. Taukid itu penegasan. Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Itu diulang 2 kali Bapak Ibu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Kalimatnya diulang 2 kali dan dua-duanya diawali dengan nun taukid. Supaya kita itu yakin setelah ada kesusahan pasti akan banyak sekali kemudahan. Bukan satu kemudahan, banyak kemudahan. Setelah ada satu kesedihan akan banyak kebahagiaan. Yakin itu. Allah tuh meyakinkan kita pakai nun taukid dan 2 ayat yang diulang bersamaan. Nah, dari situlah kemudian saya mulai bangkit. Karena semua yang terjadi pada kita itu ujian. Kesenangan ujian, kesedihan juga ujian. Supaya apa? Supaya kita itu bersyukur pada Allah enggak.
Tetap dekat sama Allah tapi tidak. Bertasbih enggak? Alhamdulillah enggak bertahmid. Dengan hanya satu ujian kita udah mengeluh. Kadang kita itu dikasih 10 kebaikan hanya gara-gara satu keburukan, Pak. Yang 99 itu 100 misalnya ya. 100 kebaikan hanya karena satu, yang 99 jadi hilang. Hilang mana? Oh, siap. Hanya ngeluh kurang syukur. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji ini kita diingatkan lagi. Jadi tidak boleh putus asa. Sedih manusiawi. Kecewa manusiawi. Tapi jangan berlarut dan menyalahkan keadaan. Dah pasrahkan semua yang kepada Allah. Jangankan kematian, jangankan kegagalan, jangankan kesedihan yang lain. Yang jatuh pun sudah atas izin Allah. Yang alim, yang kalah bisa masuk neraka. Nah, itu yang pertama, merasa amal soleh sedikit. Yang kedua, ciri amal soleh diterima adalah takut kalau amal kita tidak diterima. Pertama tadi apa? Merasa amal soleh sedikit. Karena dengan merasa amal soleh sedikit, kita nggak akan menyempelekan amal yang kecil. Jalan ada sampah, batinnya berbisik, ambil sampah itu taruh di tong sampah. Batin kita kan bisik begitu ya. Tapi kadang nafsu kita enak banget untuk sampahku, urusan itu, urusan gitu. Nah, padahal apa? Dalam Quran disebutkan sekecil biji zarah pun pasti akan ada balasan. Nah, kalau kita merasa amal kita masih sedikit, Bapak Ibu, pasti kita tidak akan menyepelekan amal yang kecil, walaupun itu hanya sebuah senyuman, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri amal soleh yang diterima apa, Bapak Ibu? Ada materinya itu loh, kertasnya itu waktu itu. Ada 5. Wah, ini download itu Januari itu, saya masih ingat. Ibu ya, pertama-tama pengajian Januari. Yang ketiga, oh, belum pada ikut. Nah, ya udah PR ya. PR, besok kita ulang lagi nggak apa-apa? Oh, siap. Besok kita ulang lagi nggak apa-apa. Tadi udah 2, nanti yang 3 akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga kita diberikan kesehatan ya Bapak Ibu, umur yang panjang dan sempat. Demikian Bu Umu. Saya kira cukup. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu-ibu, tambahan wawasan kita, pengawasan kita, insya Allah kita menjadi orang yang selalu menggunakan akal pikiran di dalam kehidupan kita sehari-hari, berbuat kebaikan terhadap terutama tetangga dekat, keluarga tentunya itu, karena tadi ciri-ciri manusia itu harus menggunakan akal pikiran dan harus selalu berbuat baik, sekecil apapun akan dicatat sebagai amal. Tapi jangan merasa bahwa kita sudah banyak berbuat baik, merasa kurang terus sehingga memacu kita untuk selalu berbuat baik. Ngaten nggih Bapak Ibu, nggih. Benjang insya Allah bulan ngajeng niku Januari minggu pertama niku tanggal pinten nggih, nek mboten tanggal setunggal nggih. Tanggal 6 nek mboten kelentung nggih. Pokokipun minggu pertama kula aturi rawuh mugi-mugi mboten Jawa terang kados sak menika nggih. Menika menandakan cerahnya secerah hati ibu-ibu semua, keikhlasan untuk rawuh wonten ing mriki. Nggih kula matur nuwun saking pihak keluarga Pak Demyati, mari kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan baca hamdalah. Dari akan sugeng undur, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.